Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Harisatrio dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang profesi CPA atau yang lebih dikenal dengan kantor akuntan publik. Baiklah, untuk materi yang pertama, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik memiliki 4 kategori untuk ukuran kantornya. Yang pertama, kantor akuntan publik internasional. Terdapat 6 kantor akuntan publik internasional terbesar di Amerika yang dikenal dengan sebutan The Big Six, yang kantornya tersebar di dunia termasuk di Indonesia. 2. Kantor akuntan publik nasional. KAP ini memberikan pelayanan yang sama dengan The Big Six dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. 3. Kantor angkutan publik lokal dan regional. Sebagian kantor angkutan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal dan terutama terpusat di Pulau Jawa. Dan yang keempat, kantor akuntan publik lokal kecil. Sebagian besar kantor akuntan publik di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga profesional pada satu KAP. Baiklah, materi yang kedua adalah aktivitas kantor angkutan publik. Terdapat 4 jenis utama jasa yang dapat diberikan kantor angkutan publik, yaitu yang pertama, jasa atestasi. Terdapat 3 jenis jasa atestasi, yaitu audit atas laporan keuangan, review atas laporan keuangan, dan jasa atestasi lainnya. Yang kedua, jasa perpajakan, yang mana jasa perpajakan itu dapat berupa penyusunan SPT PPh, perencanaan perpajakan, penyelesaian pemeriksaan dan keberatan pajak, dan jasa konsultasi pajak lainnya. Yang ketiga, konsultasi manajemen dapat berupa saran atau rekomendasi perbaikan sistem akuntansi, penyusunan strategi pemasaran, pemanfaatan instalasi komputer, dan konsultasi manfaat aktuaria. Dan yang terakhir, jasa akuntansi dan pembukuan. Biasanya melakukan kompilasi laporan keuangan perusahaan kecil yang belum mampu menyusun laporan keuangan dan tidak memberikan jaminan apapun kepada pihak ketiga. Baiklah, materi yang ketiga adalah struktur kantor akuntan publik. Bentuk hukum suatu kantor akuntan publik dapat berupa perusahaan perseorangan atau persekutuan. Hierarki organisasi dalam suatu kantor angkutan publik dapat terdiri dari rekan atau partner, manajer, supervisor, senior, dan asisten. Standar umumnya, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar pekerjaan lapangannya, yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai. Dan yang ketiga, bukan audit kompeten yang cukup, harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya adalah standar laporan keuangan. Standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalam prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Materi selanjutnya adalah pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu meliputi ada 9 hal. Yang pertama, independensi.
Yang kedua, penugasan para auditor yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis yang memadai. Yang ketiga, konsultasi dari orang yang ahli. Yang keempat, supervisi yang memadai untuk seluruh tingkatan. Yang kelima, pengangkatan auditor yang baru harus dapat melaksanakan tugasnya secara kompeten. Yang keenam, pengembangan profesional. Yang ketujuh, promosi berlangsung sesuai kualifikasi dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien harus dievaluasi untuk meminimalisir kemungkinan keterbatasan integritas manajemen. Dan yang kesembilan, inspeksi secara konsisten. Materi selanjutnya adalah forum akuntan pasar modal. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi forum akuntan pasar modal ada 3. Yang pertama, ketaatan pada standar pengendalian mutu. Yang kedua, review sejawat. Yang ketiga, pendidikan profesi berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu meliputi 9 hal. Pertama, independensi. Yang kedua, penugasan para auditor yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis yang memadai. Yang ketiga, konsultasi dari orang yang ahli. Yang ketiga, supervisi yang memadai untuk keseluruhan tingkatan. Yang keempat, materi selanjutnya adalah pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu memiliki 9 hal. Yang pertama, independensi. Yang kedua, penugasan para auditor yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis yang memadai. Yang ketiga, konsultasi dari orang yang ahli. Yang keempat, supervisi yang memadai untuk seluruh tingkatan. Yang kelima, pengangkatan auditor yang baru harus dapat melaksanakan tugas secara kompeten. Yang keenam, pengendalian profesional. Yang ketujuh, promosi berlangsung sesuai kualifikasi dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien harus dievaluasi untuk meminimalisir kemungkinan keterbatasan integritas manajemen. Dan yang kesembilan, inspeksi secara konsisten. Materi selanjutnya adalah forum akuntan pasar modal. Persyaratan yang harus dipenuhi forum akuntan pasar modal meliputi yang pertama, ketaatan pada standar pengendalian mutu. Yang kedua, review sejawat. Yang ketiga, pendidikan profesi berkelanjutan. Yang keempat, rotasi partner. Yang kelima, review oleh partner lain. Yang keenam, larangan pemberian jasa tertentu. Yang ketujuh, pelaporan ketidakkesepakatan. Dan yang kedelapan, pelaporan jasa konsultasi manajemen. Baiklah, materi yang terakhir, review sejawat atau review mutu kantor anggota publik. Review sejawat merupakan tinjauan yang dilakukan anggota publik terhadap sistem pengendalian mutu kantor anggota publik lain. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kantor anggota publik tersebut telah memiliki kebijaksanaan dan prosedur yang layak untuk melaksanakan 9 elemen pengendalian mutu dan apakah kantor angkutan publik tersebut telah melaksanakan dengan. Untuk materi selanjutnya adalah pernyataan standar auditing. Berikut adalah standar auditing yang diterapkan oleh IAI. Yang pertama, standar umum. Yang terdapat dalam standar umum adalah yang pertama, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Yang kedua, independen dalam sikap mental. Yang ketiga, kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Standar yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang termasuk dalam standar pekerjaan lapangan adalah perencanaan dan supervisi audit yang cukup. Yang kedua, pemahaman yang memadai struktur pengendalian intern. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Materi selanjutnya, standar profesional akuntan publik atau SPAP. Langkah-langkah dalam menempuh untuk mengembangkan standar profesional akuntan publik oleh komite dengan menggunakan 4 bagian. Yang pertama,
tipe standar profesional yang diterbitkan oleh komite. Yang kedua, hubungan standar dan standar auditing. Yang ketiga, hierarki standar auditing. Yang keempat, langkah penyusunan kodifikasi standar profesional angkutan publik.